Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lucia Feni Yumelda Gating. Saya dari kelas 10 MIPA 3. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk membahas dan menghitung tentang percepatan dan kecepatan. Jadi, pertama-tama mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu kecepatan. Kecepatan adalah cepat lambatnya perubahan kedudukan suatu benda terhadap waktu dan merupakan besaran vektor sehingga memiliki arah. Kecepatan diukur dengan velokilometer. Perlu diketahui juga, kecepatan memiliki dua bagian, yaitu kecepatan sesaat dan kecepatan rata-rata. Mari kita ketahui apa itu kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat dapat diartikan sebagai kecepatan pada saat tertentu atau pada titik tertentu selama perjalanannya. Berikutnya, kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata adalah perbandingan antara perpindahan yang terjadi pada sebuah benda dengan waktu yang diperlukan untuk melakukan perpindahan. Berikutnya ada percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan dan arah dalam selang waktu tertentu. Percepatan merupakan besaran vektor. Percepatan berharga positif jika kecepatan suatu benda bertambah dalam selang waktu tertentu. Percepatan berharga negatif jika kecepatan suatu benda berkurang dalam selang waktu tertentu. Percepatan juga dibagi menjadi dua bagian, sama seperti kecepatan, yaitu ada percepatan sesaat dan percepatan rata-rata. Percepatan sesaat merupakan perubahan kecepatan dalam interval waktu yang sangat singkat. Untuk mengetahui percepatan sesaat, kita perlu menghitung perubahan kecepatan suatu benda dalam selang waktu mendekati nol. Percepatan rata-rata yaitu perubahan kecepatan terhadap waktu tertentu yang dibutuhkan untuk perpindahan benda. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang percepatan dan kecepatan. Sekarang kita akan memasuki inti dari tugas yang diberikan. Jarak rumah saya ke depan pintu gerbang sekolah adalah sejauh 1,9 km dengan membutuhkan waktu 3 menit 47 detik. Di perjalanan tentunya jalan tidak selalu lurus. Ada juga jalan yang berbelok. Kecepatan motor yang biasanya saya gunakan di jalan lurus sebesar 40 km per jam, dan pada saat tikungan kecepatan saya berubah menjadi 20 km per jam. Jarak dan waktu. Berikut adalah bukti-bukti yang saya kumpulkan mengenai jarak dan waktu saya dari rumah ke sekolah. Di sebelah ini adalah jarak dari rumah ke depan pintu gerbang sekolah, yaitu 1,9 km. Waktu saya dari rumah ke depan pintu gerbang sekolah yaitu 3 menit 47 detik. Kecepatan di speedometer motor. Kecepatan di jalan lurus 40 km per jam. Kecepatan di jalan menikung 20 km per jam. Perlu diketahui juga jarak dari rumah ke sekolah 1,9 km diubah ke meter menjadi 1900 meter. Waktu dari rumah ke sekolah 3 menit 47 detik diubah ke second menjadi 227 second. Kecepatan di jalan lurus 40 km per jam, kecepatan di jalan menikung 20 km per jam. Jarak sebelum menikung 375 meter, jarak setelah menikung 407 meter. Waktu menikung 47 second sampai dengan 52 second. Waktu setelah menikung 52 second sampai 57 second. Selanjutnya penjelasan. Kecepatan rata-rata. V sama dengan delta X per delta T. Sama dengan X2 dikurang X1 per T2 dikurang T1. Sama dengan 1900 dikurang 0 per 227 sekon dikurang 0 sekon. Sama dengan 1900 dibagi 227 sekon dan hasilnya 8,37 meter per sekon. Setelah itu kecepatan sesaat.
V sama dengan delta X per delta T, sama dengan X2 dikurang X1 per T2 dikurang T1, sama dengan 407 meter dikurang 375 meter per 57 sekon dikurang 52 sekon, dan hasilnya adalah 32 meter. Dibagi 5 sekon sama dengan 6,4 meter per sekon. Selanjutnya percepatan rata-rata. A sama dengan delta V per delta T, sama dengan V2 dikurang V1 per T2 dikurang T1, sama dengan 40 km per jam dikurang 20 km per jam per 57 sekon dikurang 52 sekon, sama dengan 11,1 meter per sekon, dikurang 5,6 meter per sekon per 5 sekon, sama dengan 5,5 meter per sekon dibagi 5 sekon, dan hasilnya adalah 1,1 meter per sekon. Percepatan sesaat. A sama dengan delta V per delta T, sama dengan V2 dikurang V1 per T2 dikurang T1, sama dengan 8,87 meter per sekon dikurang 6,4 meter per sekon per 52 sekon dikurang 47 sekon, sama dengan 2,47 meter per sekon dibagi 5 sekon, sama dengan 0,49 meter per sekon kuadrat. Baiklah, sekian. Itu dia penjelasan dan pembahasan dari saya tentang percepatan dan kecepatan. Jika ada yang salah dalam penjelasan atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih.